semua, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberi kemudahan dan dilancarkan segala usahanya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyusunan berita acara rekonsiliasi perolehan barang tahun 2023. Dalam menyusun berita acara rekonsiliasi ada dua file nanti. Yang pertama file MS Word, yang kedua file Excel. Di MS Word-nya nanti kita akan membuat berita acaranya, topnya dirubah atau disesuaikan dengan satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi nanti ini satuan pendidikannya sekolah negeri. Kemudian berita acaranya nanti nomornya keluarnya dari Bapak Ibu semua, keluarnya dari nomor sekolah, kemudian tanggalnya dibuat pada bulan Februari. Kami serahkan nanti tanggalnya terserah atau mau tanggal ketika Bapak Ibu membuat. Kalau ini contohnya hari Kamis tanggal 24, berarti besok nih, sekarang tanggal 23 saya merekam ini, kemudian terserah panjenengan mau dibuat tanggal berapa, yang penting di bulan Februari. Kemudian Bapak Ibu, pihak pertama nanti ini sudah kami beri tulisan merah, yaitu pengurus barang di pihak pertama. Nanti disesuaikan NIP dan jabatannya. Jabatannya adalah pengurus barang sekolah, pembantu pengurus barang sekolah. Kemudian yang kedua, pihak keduanya nanti adalah diisi oleh nama koordinator dari BPKPAD. Nanti Bapak Ibu semua dapat menghubungi koordinatornya, menanyakan nama, NIP dan pangkat dan golongannya. Disesuaikan dengan koordinator di mana Bapak Ibu satuan pendidikannya bertempat di wilayahnya atau di korwil masing-masing. Bapak Ibu, kemudian untuk yang kalimat di bawahnya ini untuk tanggalnya ini bisa dibuat tanggal 29 Desember karena tanggal 30 dan 31 itu bukan hari kerja. Nah, nanti kalau memang tidak sesuai bisa ditanyakan ke koordinatornya di BPKPAD. Jadi khusus untuk tanggal ini saya menyarankan tanggal 29 Desember tahun 2023. Susunannya seperti ini Bapak Ibu, tinggal nanti menyesuaikan di kopnya, disesuaikan satuan dinasnya, satuan pendidikannya di mana panjenengan, kemudian nomornya dari sekolah, nomornya dari sekolah sesuai dengan nomor suratnya. Kemudian tanggalnya yang kami beri merah ini bisa menyesuaikan pada saat Bapak Ibu membuat berita acara ini. Kemudian yang kedua, pihak pertamanya diisi oleh pengurus barang, pihak keduanya diisi oleh koordinatornya. Untuk tanggal yang kami merah ini kami sarankan tanggal 29, yaitu pada hari kerja. Kemudian nanti pihak pertamanya yang tanda tangan sama dengan yang di atas, itu pengurus barang sekolah, yang keduanya pihak keduanya dari koordinator BPKPAD. Kemudian mengetahuinya kepala sekolah nanti disesuaikan karena ini kami memberi contoh pakai file dari dinas, maka yang di sini adalah masih Pak Agus selaku kepala dinas. Tapi untuk panjenengan semua yang di satuan pendidikan silakan diisi oleh kepala sekolahnya. Kemudian untuk dari BPKPAD, kepala bidang pengelolaan barang medis tetap Bu Hilmi Tineke Damayanti, tidak ada perubahan. Clear ya untuk yang ini? Clear sudah, nanti dibuatkan berita acaranya, kemudian dimintakan tanda tangan. Jadi sekarang kita ke file Excel-nya. Di file Excel-nya ada dua. Kalau kami nanti di print itu ada dua halaman. Halaman pertama adalah saldo awal dan saldo akhir. Sini saldo awal dan saldo akhir itu di halaman pertama. Jadi nanti setelah itu ada tanda tangannya. Itu di halaman pertama. Untuk lampirannya itu adalah lampiran berita acara rekonsiliasi barang.
Kemudian nomornya nanti menyesuaikan dengan berita acara yang di Words tadi, tanggalnya menyesuaikan. Nomor 1 adalah saldo awal, jadi nanti Bapak Ibu di sini mengisikan saldo awal tahun 2023. Jadi di bulan Januari itu adalah saldo awal, diisikan di sini. Rekap mutasi yang saldo awalnya sudah mendapat dari BPKPAD. Jadi RKPMD ini sudah saya download dari Simbada. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika mau mendownload, silakan di laporan, kemudian di rekap aset daerah. Nih, yang di atas ini tetap Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian bawahnya itu nama satuan pendidikan panjenengan. Kalau panjenengan bukanya pakai akun panjenengan, pasti di sini muncul nama sekolahnya. Nanti diklik saja nama sekolahnya, kemudian di bawahnya juga nama sekolahnya, bukan Dinas Pendidikan lagi tapi nama sekolah, kemudian ini juga nama sekolah. Kalau di atas tetap Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, nama sekolah panjenengan, nama sekolah panjenengan. Kemudian di sini tidak usah dirubah-rubah semua aset gitu. Kemudian lihat dan cetak. Kalau kami itu kami copy, Bapak Ibu, kami copy, kontrol copy, kontrol copy, kemudian kami buat Excelnya. Nah, ini hasil Excelnya di sini, Bapak Ibu. Sudah kami buat hasil Excelnya. Jadi ketika arsip ini, file ini digunakan tahun depan masih bisa. Jadi tidak berubah-ubah di angka Simbadanya. Saya akan mengambil angka awalnya. Jadi kalau angka awal itu tidak bisa diambil dari Simbadanya. Jadi panjenengan ambilnya dari rekap mutasi. Silahkan dibuka file rekap mutasinya, dan ketika sudah mendapatkan angka awal, silahkan diinput. Kalau panjenengan belum punya angka awalnya atau rekap mutasinya masih nggak karuan, silahkan langsung minta ke koordinatornya. Ini akan saya copy, akan saya copy angka awalnya. Nanti akan saya tempelkan di lampiran berita acara rekonsiliasi. Saya copy semua bab lainnya, kemudian ini semua saya copy, udah saya copy, kemudian saya tempelkan. Ketika menempelkan itu di kolom 11. Jadi di sini tanah tadi, tanah, copy, paste spesial, dan kita pakai value. Nah, angkanya tidak berubah. Kami sudah mendapatkan nilai awal Simbada. Ini adalah nilai awal Simbada tahun 2023 di bulan Januari. Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan nilainya. Kemudian untuk aset tidak berwujud itu panjenengan harus ambil dari rekap mutasi apabila ada. Misalnya apa? Misalnya tidak berwujud seperti ini misalnya. Nah, itu nilainya kita ambil. Kita ambil saja. Ini kan penjumlahan. Jadi kita taruh di sini. Oke. Ini kita delete. 707335. Itu kemudian misalnya ada akumulasi amortasi aset, seharusnya panjenengan punya, tapi di sini tidak ada. Kalau di RKPMD-nya ada, namanya ada. Jadi kalau panjenengan nggak punya amortasi, amortasi tidak berwujud, angkanya kosong, kemudian akumulasi pusat aset lainnya ini juga kosong. Jadi akan saya kosongkan saja. Oke, jadi saya kosongkan. Data yang sudah saya dapat akan saya kosongkan.
Dan Bapak Ibu, jadi ini saldo awal aset saya di Dinas Pendidikan. Untuk KDP-nya, kontrak dalam pekerjaan kosong, akumulasi penyusutannya saya tidak bisa mengambil karena saya nggak punya datanya. Jadi ini seharusnya ada. Gitu nggih. Kemudian di saldo akhirnya itu adalah angka yang diperoleh ketika kita sudah menginput perolehan dari di tahun 2023. Ngambilnya dari mana Pak Ibu? Ngambilnya dari sini, dari simbadanya. Nah, kalau Bapak Ibu masih tidak percaya dengan angkanya yang di sini, silahkan dicocokkan dengan rekap mutasinya. Misalnya ini perolehan peralatan mesin 6119535. Kita cocokkan peralatan mesin, angka akhirnya berapa? 6119535. Jadi peralatan mesinnya itu angka yang saya peroleh setelah ditambahkan dari saldo awal 2022 ditambahkan dengan perolehan 2023, angkanya adalah 6119. Sementara kita tempelkan di sini dulu. Tetap pakai value nggih biar nggak berubah. Nah, ini ya. Sama nggih, ini sama. Jadi jenengan bisa ngambil dari Simbada, bisa juga ngambil dari rekap mutasi. Tapi akan lebih mudah ngambil dari sini. Oke, akan saya ambil aja angkanya. Nanti akan saya tempelkan di saldo akhir. Tanah, peralatan mesin, kemudian gedung, kemudian jalan irigasi, aset tetap lainnya. Sudah. Kita copy, kita tempelkan di PA Rekonya. Oke, paste, value gitu. Nah, ini adalah angka perolehan tahun 2023 akhir atau di bulan Desember. Persediaannya ngambilnya di rekap mutasi nggih, di rekap mutasi saja biar lebih mudah. Jadi saya punya sisa persediaan itu 36564, kita copy, kita masukkan ke PA Recon. Sisa persediaan. Nah, kita tempelkan di atas. Paste special value. Nah, ini sama. Apakah memang persediaan saya seperti itu? Ya, kita lihat di rekap mutasinya. Sama persediaan akhirnya 36564,670. Saya punya data perolehan persediaan stok om 6 barang, nilainya 36. Nah, kita coba tempelkan sama apa tidak. Oke, special value sama. Oke, sama. Ini dari rekap mutasi, ini dari stok om 6 saya. Kemudian biar lebih mantap kita tambahi dari persediaannya. Ini persediaan saya. Sisa persediaan saya 36. Saya copy. Oke, jadi data ketiga-tiganya ini benar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi antara data di rekap mutasi, data di stok om 6 barang, dan data di persediaan barang sama. Oke, sama. Tidak ada keraguan, saya hapus. Oke, berarti sama. Artinya ketika ini sudah sama, berarti ini juga sama. Iya. Kemudian akumulasinya kita ambilkan dari Simbada yang sudah kita copy tadi menjadi Excel. Nah, kita mencari datanya, akumulasi penyusutan, konstruksi dalam pengerjaan kosong, akumulasi penyusutan.
Bapak Ibu, ketika mengambil akumulasi penyusutan kita harus lihat kolom di atas, akumulasi penyusutan. Biar mempermudah saya kasih warna akumulasi penyusutan. Nah, kita ambilnya di sini. Jumlah aset tetapnya kita ambil di sini. Oke, di jumlah aset tetap kita ambil copy akumulasi penyusutan di jumlah aset tetap. Oke, akumulasi penyusutan kita tempelkan di sini. Nah, ini adalah Simbada perolehan tahun 2023 ditambah tahun 2022. Jadi ini hasilnya seperti ini. Di sini punya aset tidak berwujud, itu server dan aplikasi, nilainya 246871, terdiri dari sidang muda 28 dan 218 itu jaringan. Jadi kita ngambilnya di jumlahnya saja. Ini aset tidak berwujud, kita tempelkan di sini. Value ini Bapak Ibu, ini aset tidak berwujud. Kemudian amortasi apakah ada, kita lihat di Simbadanya. Jadi jangan harus benar-benar mencari datanya. Silakan Simbada amortasi penyusutan, akumulasi amortasi kosong, kemudian datanya juga kosong. Oke, jadi kosong ini, jadi kosong kita ya kosongin saja. Kosong. Nah, ini dalam satu halaman kertas ini ada saldo awal dan saldo akhir. Pengisiannya tetap di sini, di laporan PMD pengguna barang, saldo awal maupun saldo akhir. Jadi jangan di sini Bapak Ibu, jangan di kolom 12, tapi di kolom 11. Ini sudah selesai ya. Yang di berita acara saldo awal dan saldo akhirnya. Tanda tangannya tetap sama, pihak pertama pembantu pengurus barang atau pengurus barangnya, kemudian koordinator, di sini kepala sekolah, di sini dari BPKPAD selaku kepala bidang pengelolaan BMD-nya. Ini halaman pertama Bapak Ibu, page 1 ya, halaman pertama. Kemudian ini adalah lampiran perolehan barang panjenengan. Ini sudah tertulis di situ ya. Perolehan aset mesin tahun 2023. Jadi bukan tambahan 2022 dan 2023 bukan, tapi di tahun 2023 305438. Oke, kita ngambil di rekap mutasinya, di GB nya tambahan aset saya apakah betul. Kalau dicocokkan dengan perolehan aset, saya sudah punya datanya betul 305, kita copy, kita taruh di sini, saya tempelkan saja nggih. Tempelkan value. Oke, sama nggih, tidak berubah. Ini data dari perolehan aset saya. Ini, jadi perolehan aset saya adalah Almes GB, kemudian aset tidak berwujud, software dan aplikasi, kemudian ada extracom table, jumlahnya 2. Ini. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke laporan ini. Apakah ini cocok dengan rekap mutasi saya? Saya cek dulu. Ngecek ke rekap mutasi. Oke. Saya punya peralatan mesin nggih. Berarti kita hapus dulu biar panjenengan mudah. Kita taruh di sini aja. Akhir dikurangi awal, nilainya 272962.
kok tidak 305 seperti di sini? Oke, akan saya jelaskan seharusnya di sini 305. Oke, seharusnya di sini 305 438. Nah, karena nilai tersebut itu dikeluarkan oleh kami dari dinas mengeluarkan kendaraan. Jadi ada kendaraan yang kami serahkan ke BPKPAD, 3 kendaraan, Honda Win dan Suzuki Thunder. Nilainya berapa? Oke, kita ambil nilainya. Ini nggih Bapak Ibu, sama nggih. Nilainya 3. Kemudian kita pindah ke atas. Kita tempelkan di sini. Kita tambahkan 32. Nah, ini di atas ini kalau tidak diambil 32 yang dikeluarkan sebagai aset penyerahan, nilainya akan sama dengan perolehan angka saya di tahun 2023. Kita copy, kita sandingkan. Nih, sama nggih Bapak Ibu, sama. Berarti antara Simbada dengan rekap mutasi nilainya sama. Oke, kita hapus yang di sini karena sudah ceknya sudah betul, kita hapus. Jadi nilai peralatan mesin saya 305.438. Untuk gedung kami tidak ada bangunan yang ditambahkan nilainya. Dan kita cek apakah betul tidak ada. Oke, kita cek di gedung bangunan. Oke, ini gedung bangunan awalnya 5873, akhirnya 58753, sama. Berarti tidak berubah atau tidak ada tambahan. Kemudian di KIP D-nya juga sama. Awal 582, akhirnya 582, berarti tidak ada tambahan. Berarti saya tidak mengisi di gedung dan bangunannya. Ini kami nilainya 0 dan 0. 0 nggih. Jadi seperti itu. Ngeceknya pakai rekap mutasi. Nah, yang aset tetap lainnya ini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai aset, nilainya di sini nggih. Di sini ini adalah tadi yang server tadi. Sama, kita copy. Tadi ya, ini tadi saya nggak salah ngambil yang ini. Kita copy, kita letakkan di sini. Paste special value. Nah, sama nggih Bapak Ibu. Jadi cara mengeceknya seperti itu supaya tidak salah. Karena sudah cocok saya hapus. Ini jadi hasil lainnya saya punya server dan aplikasi tidak berwujud, nilainya segitu, kita taruh di sini. Kemudian tadi ada penyerahan BMD sepeda motor, nilainya segini, sudah kami taruh di sini pada tempatnya. Nah, khusus untuk sadik di sekolah dasar itu ada penghapusan, nanti nilainya diletakkan di sini atau di pengurangan, jangan ditambahkan, jangan di kolom 19 tapi di kolom 20 yang penghapusan diletakkan di situ. Nilainya berapa, jangan sudah punya catatannya masing-masing. Kalau jangan nggak punya, minta koordinatornya atau minta ke dinas, nanti akan kami berikan angka atau nilai penghapusan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin. Oke, ini saja, pemusnahan nggak ada, kemudian paling nanti dan isinya di penghapusan, kalau di penyerahan nggak ada, dan tanda tangannya sama di sini tetap ya. Jadi kami beri tanda merah-merah
biar panjenengan nggak bingung. Tolong ini dirubah nih, ini dirubah, yang ini tetap. Jadi yang merah-merah ini dirubah, ini tetap. Jadi begitu nggih. Jadi ini ada dua print, jadi ada dua lembar print nanti. Yang pertama adalah saldo awal dan saldo akhir, bawahnya tanda tangan, kemudian perolehan nilai angka, baik itu peralatan mesin, gedung, ataupun aset lainnya, nanti halaman sendiri ada tanda tangannya. Begitu Bapak Ibu penjelasannya. Nanti filenya akan kami share ke grup SMP maupun ke grup SD yang Rengginang itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila panjenengan masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup masing-masing. Terima kasih. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.